Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat bunga tidur. Dalam video kali ini, kita akan mengupas sebuah kisah luar biasa dan penuh hikmah, ribuan biksu mualaf dan berangkat naik haji. Kisah ini menceritakan perjalanan spiritual seorang Bante yang menemukan kebenaran Islam, hingga akhirnya menginspirasi ribuan biksu lainnya untuk memeluk agama Islam dan merasakan nikmatnya hidayah. Sebuah perjalanan yang syarat dengan makna, ujian, dan keikhlasan hati. Jangan lupa untuk like dan subscribe agar kisah ini dapat terus menyentuh hati lebih banyak orang. Yuk, langsung kita mulai ceritanya. Bismillah. Di sebuah kuil besar yang terletak di perbukitan hijau Thailand, suasana tenang selalu menyelimuti setiap sudut. Kuil itu dipenuhi dengan patung-patung emas Buddha, lilin yang terus menyala, dan aroma dupa yang menenangkan. Ribuan biksu menjalani hidup penuh disiplin di sana, mengikuti tradisi leluhur yang telah diwariskan selama ratusan tahun. Di antara mereka, Bante Wiret adalah sosok yang sangat dihormati. Dengan jubah jingga yang selalu bersih dan kepala yang selalu tertunduk dalam kebijaksanaan, ia dianggap sebagai pemimpin spiritual. Bante Wiret telah menghabiskan hidupnya untuk mencari pencerahan, mengajarkan meditasi, dan membimbing para biksu muda. Namun, ada sesuatu yang tidak pernah ia ungkapkan kepada siapapun, sebuah kekosongan dalam hatinya yang terus tumbuh selama bertahun-tahun. Setiap malam, ketika semua biksu tertidur, Bante Wiret sering duduk sendirian di depan patung Buddha terbesar di kuil itu. Dalam keheningan, ia merenung, apakah ini jalan yang benar? Bisiknya pada dirinya sendiri, mengapa meskipun saya telah bertahun-tahun bermeditasi, hati saya masih terasa kosong? Pada suatu pagi yang cerah, sebuah kejadian kecil mengubah hidup Bante Wiret. Di kaki bukit dekat kuil, ada sebuah toko buku kecil milik seorang pria muslim bernama Abdullah. Toko itu terkenal karena koleksinya yang lengkap, termasuk buku-buku lintas agama. Abdullah, yang dikenal ramah, sering berbincang dengan siapa saja yang datang ke tokonya. Bante Wiret, yang penasaran dengan dunia di luar kuil, memutuskan untuk mengunjungi toko tersebut. Saat ia memasuki toko, lonceng kecil di atas pintu berbunyi, dan Abdullah menyambutnya dengan senyuman. "Selamat datang, Bante," katanya sopan. Bante Wiret melihat-lihat rak buku dan matanya tertuju pada sebuah kitab berwarna hijau dengan tulisan emas di sampulnya. Al-Quran. Ia mengangkat buku itu dan bertanya, "Buku ini tentang apa?" Abdullah tersenyum, "Itu adalah kitab suci kami, umat Islam. Di dalamnya terdapat petunjuk hidup dari Tuhan Yang Maha Esa untuk seluruh manusia." Bante Wiret mengangguk, lalu meletakkan kitab itu di meja kasir. "Saya ingin membacanya," katanya singkat. Abdullah dengan senang hati memberikannya secara cuma-cuma. Keesokan harinya, Bante Wiret kembali ke toko itu dengan wajah penuh pertanyaan. "Saya membaca beberapa halaman tadi malam," katanya, "dan saya menemukan ayat yang berbicara tentang Tuhan Yang Maha Esa, tanpa bentuk, tanpa anak, dan tanpa sekutu. Ini sangat berbeda dari apa yang saya percayai selama ini. Apa maksudnya?" Abdullah menjelaskan dengan tenang, "Dalam Islam, kami percaya bahwa Tuhan itu satu, tidak menyerupai apapun, dan tidak membutuhkan perantara untuk berkomunikasi dengan hambanya. Dia langsung mendengar doa-doa kita, kapanpun dan dimanapun." Bante Wiret mengerutkan kening. "Tapi kami menghormati Buddha melalui patung-patung ini sebagai simbol. Apakah itu salah?" Abdullah menjawab dengan bijak, "Jika Tuhan menciptakan kita, apakah kita, makhluk yang lemah ini, layak menciptakan sesuatu untuk menyembahnya? Apakah Tuhan Yang Maha Kuasa membutuhkan sesuatu yang kita buat dengan tangan kita sendiri?" Kata-kata itu membuat Bante Wiret terdiam. Hatinya bergetar, ada sesuatu dalam logika sederhana itu yang sulit ia bantah. Beberapa hari kemudian, Bante Wiret kembali ke toko dengan membawa daftar pertanyaan. "Abdullah," katanya, "jika Tuhan dalam Islam begitu Maha Esa dan tanpa sekutu, mengapa Dia menciptakan manusia? Apa tujuan kita di dunia ini?" Abdullah tersenyum lembut. "Tuhan menciptakan manusia untuk menyembahnya, untuk mengenalnya, dan untuk menjalankan tugas sebagai khalifah di bumi. Hidup ini adalah ujian, Bante. Setiap perbuatan kita akan dihitung, baik atau buruk, dan kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti." Bante Wiret terdiam.
Apakah ini berarti bahwa meditasi dan penyembahan yang kami lakukan selama ini sia-sia? Abdullah menjawab, tidak, Bante, setiap pencarian kebenaran adalah langkah menuju jalan yang benar. Tapi begitu kita menemukan kebenaran, apakah kita tidak berkewajiban untuk mengikutinya? Malam itu, Bante Wiret kembali ke kuilnya dengan hati yang penuh pergulatan. Ia mengambil kitab Al-Quran yang diberikan Abdullah dan membacanya dengan seksama. Ia menemukan ayat yang membuatnya menangis. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan mengumpulkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Quran Surah Taha, ayat 124. Air matanya mengalir deras. Ia merasa ayat itu berbicara langsung kepadanya. Kehidupan yang ia jalani selama ini terasa sempit, meskipun ia hidup di tengah kedamaian kuil. Keesokan harinya, Bante Wiret memutuskan untuk mendalami Islam lebih jauh. Ia sering berdiskusi dengan Abdullah, membaca buku-buku tentang Islam, dan mendalami Al-Quran. Dalam proses ini, ia merasa bahwa Islam bukan hanya logis, tetapi juga menyentuh hati dan memberikan jawaban atas semua pertanyaannya tentang kehidupan. Dalam waktu singkat, perbincangan mereka tidak lagi menjadi rahasia. Beberapa biksu muda melihat perubahan pada Bante Wiret dan mulai penasaran. Mereka diam-diam mengamati dan beberapa dari mereka mulai mengikuti diskusi di toko buku Abdullah. Di tengah perjuangan batinnya, Bante Wiret menyadari bahwa ia berada di persimpangan jalan besar dalam hidupnya. Akankah ia tetap bertahan dalam tradisi yang telah ia jalani selama puluhan tahun, atau akankah ia mengikuti kebenaran yang kini mulai ia pahami? Dengan hati yang berat tetapi penuh tekad, ia memutuskan untuk mengambil langkah pertama menuju kebenaran sejati. Dan keputusan ini tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga kehidupan ribuan biksu lainnya yang selama ini mengikutinya. Setelah malam panjang penuh renungan, Bante Wiret kembali ke toko buku milik Abdullah dengan hati yang masih dipenuhi berbagai pertanyaan. Saat ia tiba, Abdullah menyambutnya seperti biasa, dengan senyuman hangat dan secangkir teh yang selalu disediakan untuk setiap tamu. Kali ini, Bante Wiret tampak lebih serius. Abdullah, katanya membuka pembicaraan, saya membaca lebih banyak ayat dari Al-Quran yang kau berikan. Beberapa di antaranya terasa seperti menjawab pertanyaan yang saya pendam selama bertahun-tahun. Tapi ada hal yang ingin saya pahami lebih dalam. Abdullah mempersilakan Bante Wiret duduk. Apa yang ingin Anda tanyakan? Bante, tanyanya lembut. Bante Wiret menghela napas panjang. Dalam agama saya, kami percaya pada hukum karma dan reinkarnasi. Hidup yang sekarang adalah hasil dari kehidupan sebelumnya, dan kami terus dilahirkan kembali hingga mencapai nirwana. Tapi Al-Quran menyebutkan bahwa hidup hanya satu kali, lalu ada kehidupan setelah mati yang kekal. Bagaimana kau bisa yakin bahwa konsep itu benar? Abdullah menatap Bante Wiret dengan penuh pengertian. Itu adalah pertanyaan yang mendalam. Bante, dalam Islam, kami diajarkan bahwa hidup ini adalah ujian. Tuhan menciptakan manusia dengan tujuan yang jelas, untuk menyembahnya, menjalankan perintahnya, dan menjauhi larangannya. Ketika ujian ini selesai, kita akan dibangkitkan kembali pada hari kiamat, untuk dimintai pertanggungjawaban atas setiap perbuatan kita. Semua ini tercatat di dalam Al-Quran, dan banyak bukti dari alam semesta yang mendukung kebenarannya. Satu-satunya cara untuk memahami sepenuhnya adalah dengan mempelajarinya lebih dalam. Bante Wiret mendengarkan dengan penuh perhatian. Tapi bagaimana jika seseorang tidak tahu apa yang benar? Bagaimana Tuhan bisa adil jika seseorang tidak diberi kesempatan untuk mengenal kebenaran? Abdullah menjawab dengan penuh kebijaksanaan. Tuhan itu maha adil. Bante, Dia memberikan akal dan hati nurani kepada setiap manusia untuk mencari kebenaran. Dan Dia tidak membebani seseorang melebihi kemampuannya. Selama seseorang berusaha mencari kebenaran dengan sungguh-sungguh, Dia akan memberikan petunjuk. Bahkan dalam Al-Quran, Tuhan berjanji untuk memberikan hidayah kepada siapa saja yang ingin mencarinya. Perbincangan mereka berlangsung selama berjam-jam. Abdullah menjelaskan berbagai konsep dalam Islam, termasuk tauhid keesaan Tuhan, kenabian, dan akhirat. Bante Wiret merasa semakin tertarik, namun juga semakin gelisah. Ada satu hal yang masih mengganjal, kata Bante Wiret, akhirnya, dalam agama saya, kami menghormati patung-patung sebagai simbol ajaran Buddha. Tapi dalam Islam, sepertinya patung-patung itu dilarang. Mengapa demikian? Abdullah menjawab dengan lembut, dalam Islam,
Kami diajarkan bahwa Tuhan tidak menyerupai apapun yang ada di dunia ini. Ketika kita membuat patung atau gambar untuk disembah, itu sama saja dengan membatasi Tuhan yang Maha Agung ke dalam bentuk yang kecil dan fana. Padahal Tuhan tidak membutuhkan itu semua. Dia bisa mendengar doa kita tanpa perantara, kapan saja dan di mana saja. Kata-kata itu mengguncang hati Bante Wiret. Ia teringat pada malam-malam panjangnya di kuil, ketika ia berbicara di depan patung Buddha, namun tidak pernah merasa benar-benar didengar. Setelah diskusi panjang itu, Bante Wiret kembali ke kuil dengan hati yang semakin dipenuhi keraguan terhadap keyakinannya selama ini. Malam itu, ia memutuskan untuk menguji keyakinannya sendiri. Ia berdoa di depan patung Buddha terbesar di kuil, memohon jawaban atas kegelisahan hatinya. Namun, yang ia rasakan hanyalah keheningan. Ketika ia membuka kitab Al-Quran yang dibawanya, matanya jatuh pada ayat berikut. Dan sesungguhnya jika kamu tanyakan kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Tentu mereka akan menjawab, Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Quran Surah Az-Zumar ayat 38. Air mata Bante Wiret mengalir tanpa ia sadari. Ayat itu seolah berbicara langsung kepadanya, membangkitkan kesadaran bahwa selama ini ia mungkin telah mencari jawaban di tempat yang salah. Hari berikutnya, Bante Wiret mengumpulkan beberapa biksu muda yang sering belajar darinya. Ia menceritakan tentang pencariannya, tentang diskusinya dengan Abdullah, dan tentang apa yang ia temukan di dalam Al-Quran. Salah satu biksu muda bertanya dengan ragu, Bante, apakah ini berarti kita selama ini salah? Bante Wiret menggelengkan kepala, tidak, anakku, kita tidak salah. Kita hanya belum menemukan kebenaran yang sejati, dan ketika kebenaran itu datang, kita harus berani untuk mengikutinya, meskipun itu berarti meninggalkan apa yang kita kenal selama ini. Beberapa biksu mulai tertarik dan meminta izin untuk membaca kitab Al-Quran yang dimiliki Bante Wiret. Dalam waktu singkat, diskusi kecil itu berkembang menjadi gerakan yang lebih besar. Semakin banyak biksu yang ingin tahu lebih banyak tentang Islam. Dalam beberapa bulan, kuil itu berubah menjadi tempat diskusi tentang agama. Banyak biksu yang mulai merasakan apa yang dirasakan Bante Wiret, sebuah panggilan hati yang kuat untuk mencari kebenaran sejati. Namun, keputusan ini tidak mudah. Beberapa biksu senior menentang keras, bahkan mengancam akan mengusir Bante Wiret dari kuil jika ia terus menyebarkan ajaran yang mereka anggap asing. Meski demikian, Bante Wiret tetap teguh. Saya tidak memaksakan apapun, katanya, saya hanya membagikan apa yang saya temukan. Jika kalian merasa ini bukan kebenaran, maka biarkan hati kalian yang memutuskan. Di tengah tekanan itu, Bante Wiret dan sekelompok besar biksu muda akhirnya mengambil langkah besar. Mereka memutuskan untuk memeluk Islam. Proses itu penuh dengan air mata dan pengorbanan. Tetapi mereka merasa damai karena telah menemukan tujuan hidup yang sesungguhnya. Setelah memutuskan memeluk Islam, Bante Wiret dan puluhan biksu muda menghadapi tantangan besar. Keputusan mereka memicu protes dari masyarakat sekitar kuil yang masih menganut agama Buddha. Beberapa tokoh masyarakat menganggap keputusan Bante Wiret sebagai pengkhianatan, sementara yang lain merasa bingung melihat perubahan besar ini. Namun, Bante Wiret tidak gentar. Ia mengajak para biksu untuk tetap tenang dan menunjukkan akhlak mulia yang telah mereka pelajari dalam Islam. Dengan sabar, mereka menjelaskan bahwa keputusan mereka bukanlah penghinaan terhadap keyakinan lama, tetapi sebuah perjalanan pribadi menuju kebenaran yang mereka temukan dalam Al-Quran. Hari itu, sesuatu yang luar biasa terjadi di kuil. Bante Wiret berdiri di depan patung Buddha terbesar di aula utama kuil bersama para biksu lainnya yang telah menjadi mualaf. Dengan penuh hikmat, ia berkata, patung ini dulu menjadi simbol kepercayaan kita. Namun, kami telah menemukan kebenaran bahwa hanya Allah yang layak disembah, tidak ada yang lain. Tidak ada perantara. Dengan tangan gemetar, Bante Wiret memulai proses menghancurkan patung itu, bukan dengan rasa marah, tetapi dengan rasa haru. Ia berdoa agar tindakannya ini menjadi tanda ketundukan mereka kepada Allah. Satu persatu, patung-patung kecil di sekitar kuil juga dihancurkan oleh para biksu yang kini telah menjadi mualaf. Vihara itu kemudian diubah menjadi sebuah masjid kecil, tempat mereka berkumpul untuk salat dan mempelajari Islam lebih dalam. Transformasi ini membuat banyak masyarakat sekitar merasa terkejut. Beberapa datang untuk melihat apa yang telah terjadi, sementara yang lain tetap skeptis. Namun, lambat laun,
Sikap santun dan keramahan Abdullah, Bante Wiret, dan para biksu mualaf berhasil menyentuh hati beberapa orang. Bahkan, ada penduduk desa yang akhirnya mulai tertarik untuk mempelajari Islam. Waktu berlalu, dan masjid kecil itu kini dipenuhi jamaah. Berkat bantuan dari komunitas muslim di berbagai negara, masjid tersebut mendapat dukungan untuk menjadi pusat dakwah yang lebih besar. Abdullah dan Bante Wiret pun menjadi tokoh sentral yang dihormati di sana. Kemudian, sebuah kabar menggembirakan datang. Melalui donasi dari berbagai pihak, ribuan biksu yang telah menjadi mualaf mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Ketika kabar itu disampaikan, air mata kebahagiaan mengalir di wajah Bante Wiret. "Ini adalah panggilan dari Allah," ujar Bante Wiret dengan suara bergetar. "Setelah perjalanan panjang kita, sekarang Allah memanggil kita ke rumahnya. Ini adalah anugerah yang tidak ternilai." Persiapan dimulai, dan ribuan mualaf itu berangkat ke Tanah Suci dengan hati penuh haru dan syukur. Setibanya di Mekah, mereka merasakan keajaiban iman yang tak terlukiskan. Melihat Ka'bah untuk pertama kalinya membuat banyak dari mereka menangis terseduh-seduh. "Dulu aku berlutut di depan patung yang tak bisa mendengar doaku," kata Bante Wiret di depan Ka'bah. "Tapi hari ini, aku berdiri di hadapan rumah Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang mendengar setiap bisikan hati kita. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari ini." Sepulang dari ibadah haji, semangat para mualaf semakin membara. Mereka tidak hanya memperdalam iman mereka, tetapi juga mulai menyebarkan ajaran Islam dengan cara yang santun dan damai. Abdullah, yang selama ini menjadi mentor dan sahabat bagi Bante Wiret, merasa sangat bangga melihat transformasi mereka. Masjid yang dulu kecil itu kini menjadi pusat kegiatan Islam yang besar, tempat orang-orang dari berbagai latar belakang datang untuk belajar. Inspirasi yang ditinggalkan Bante Wiret dan ribuan mualaf lainnya menjadi bukti bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya, tidak peduli seberapa besar rintangannya. Di akhir perjalanan panjang ini, Bante Wiret berdiri di depan jamaah masjid, menyampaikan pesan yang menggugah hati. "Perjalanan kita tidak mudah, kita kehilangan banyak, tapi kita mendapatkan lebih banyak. Islam mengajarkan kita bahwa Allah selalu bersama hambanya yang mencari kebenaran. Mari kita terus menyebarkan pesan damai ini, sehingga lebih banyak hati yang merasakan cahaya Islam." Dengan air mata kebahagiaan, ribuan mualaf mengucap syukur bersama-sama. Kisah mereka menjadi pelajaran bagi dunia, bahwa hidayah adalah anugerah terbesar dari Allah, dan kebenaran akan selalu menemukan mereka yang mencarinya.